آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي
ووصى وأحاط بكل شيء علما وأحصى القائل في كتابه الكريم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب syahadatul atqa al-qail raghima anfu rajulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya wa raghima anfu rajulin dakhala alayhi ramadan summan salakha qabla an yughfara lahu wa raghima anfu rajulin adraka alayhi abawahu falam yudkhilahu al-jannah al-hadis al-kamakal Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi manna bi jami'i huquqihi wa qadha amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah usikum wa nafsi bi taqwallah usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun liqaulihi ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin sadaqallahul azim wa sadaqa rasul nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Agung Sunan Ampel Surabaya yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama dan paling utama yang mesti harus disampaikan setiap khatib Jumat di atas mimbar adalah mengingatkan sekaligus mengajak kembali kepada para hadirin agar senantiasa menjaga dan bahkan meningkatkan nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu di setiap waktu, di setiap kesempatan, dimanapun berada. Karena ketakwaan ini adalah pangkal dari semua kebaikan. Ketakwaan kepada Allah adalah pangkal dari semua kebahagiaan hidup. Sebagaimana tadi saya singgung, Allah telah menjanjikan kepada mereka-mereka yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang dalam hidupnya bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan, Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rizki untuk dia yang tidak terhitung, yang tidak pernah ia perkirakan sebelumnya. Ini demi memotivasi kita agar hidup selalu berusaha dan berusaha bertakwa kepada Allah, dalam artian kata berusahalah untuk selalu melaksanakan semua perintah-perintah Allah dengan sebaik-baiknya, sekaligus diiringi meninggalkan semua larangan-larangan Allah dengan sebaik-baiknya. Pun demikian, siang hari ini kita berkumpul di Masjid Agung Sunan Ampel guna untuk dua kepentingan. Yang pertama mendengarkan khutbah Jumat, dan yang kedua nanti bersama-sama melaksanakan sholat Jumat. Semoga ini semakin memupuk, semakin meningkatkan nilai ketakwaan kita pada Allah, dan semoga takwa ini Allah tetapkan di dalam hati kita sampai akhir hayat kita. Amin, amin ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, waktu terus bergulir dan otomatis hari pun berganti hari, Jumat berganti Jumat, bahkan bulan pun berganti bulan. 2 bulan berlalu kita berdoa kepada Allah seperti yang dijalankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni diawali dengan masuknya bulan Rajab. Sebagaimana dikatakan satu hadis, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala alaihi Rajab yaqulu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Rasul
Setiap dirinya diberi kesempatan Allah bertemu dengan Rajab, beliau selalu berdoa, ya Allah berkahi kami di dalam bulan Rajab, berkahi kami ya Allah di dalam bulan Sya'ban, dan ya Allah sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Doa ini yang terakhir, wa balighna Ramadan, juga selalu kita panjatkan sejak 2 bulan yang lalu. Karena itu di saat ini perlahan namun pasti, tidak terasa waktu terus berjalan sedemikian rupa sampai saat hari ini kita berada di penghujung bulan Sya'ban. Kita tahu saat ini kita berada di hari yang ke-27 bulan Sya'ban. Dan itu berarti kalau usia Sya'ban ini hanya 29 hari, maka terakhir bulan Sya'ban hanya besok dan lusa. Sedangkan hari Senin kita telah memasuki bulan yang istimewa, bulan yang penuh ampunan, penuh rahmat, penuh berkah, penuh jaminan, bulan yang selalu dirindu-rindukan, yang selalu diidolakan oleh seluruh umat Islam di seluruh dunia, tak terkecuali umat Islam di negeri kita yang tercinta. Tinggal 2 hari atau mungkin 3 hari kalau umur Sya'ban ini ada 30 hari. Lantas kita tunggu nanti dari Ahad ada para ulama-ulama yang menjadi panutan kita akan memberikan arahan kepada kita. Kita awali puasa kita di hari Seninkah atau di hari Selasakah? Yang terpenting yang harus kita lakukan adalah persiapkan di sisa 2 hari atau 3 hari bulan Sya'ban ini untuk menyongsong datangnya bulan yang agung dengan memperbanyak beribadah kepada Allah, terutama memperbanyak berselawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus kita persiapkan perencanaan skedul agar Ramadan yang kita diberi kesempatan oleh Allah nantinya akan menjadi Ramadan yang lebih baik lagi buat kita daripada Ramadan yang pernah kita lalui. Karena itu hadirin jamaah salat Jumat Masjid Agung Sunan Ampel yang dirahmati oleh Allah, kami mengingatkan kepada para hadirin, baik buruknya perjalanan kita di sepanjang bulan Ramadan tergantung bagaimana persiapan kita menyongsong bulan Ramadan. Makanya Nabi mencontohkan, sudah membiasakan berpuasa, membiasakan banyak beribadah kepada Allah sepanjang bulan Rajab dan bulan Sya'ban, karena demi agar dipermudah dan diberikan kemudahan serta keberhasilan pada saatnya nanti kita memasuki bulan Ramadan. Syekh Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Khasani di dalam kitabnya yang berjudul Madzhab Sya'ban, beliau menyampaikan, man awwada nafsahu fi sya'bana bil ijtihad faza fi ramadhana bi husnil ihtiyat. Siapa-siapa man awwada, membiasakan nafsahu dirinya, fi sya'bana, di dalam bulan Sya'ban, bil ijtihad, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan ibadah, bersungguh-sungguh dalam beramal soleh sepanjang bulan Sya'ban, faza fi ramadhana bi husnil ihtiyat, maka pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan saat bertemu dengan bulan Ramadan. Apa sebabnya? Bi husnil ihtiyadi, karena sudah mempunyai kebiasaan yang baik selama bulan Sya'ban dengan mengerjakan banyak ibadah, banyak beramal saleh. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sudah maklum Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang istimewa di antara bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana disebutkan Nabi, inna sayyidal ayyam yaumul inna yaumal jum'ati sayyidul ayyam. Begitu juga wa inna sayyidash syuhuri syahrul Ramadan. Bulan hari Jumat adalah rajanya hari, dan bulan Ramadan adalah rajanya bulan-bulan dalam satu tahun.
Bulan Ramadan ini adalah bulan yang ke-9 dari bulan Hijriyah, bulan yang menjadi istimewa saat terutusnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat terdahulu diberikan keistimewaan oleh Allah umur yang panjang. Dengan umur panjang itu agar mereka banyak-banyak beribadah, banyak-banyak beramal soleh. Akan tetapi kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan keistimewaan berupa bulan suci Ramadan. Betul umur kita tidak panjang, tapi kita diberikan bulan Ramadan di mana setiap kebaikan, setiap amal soleh, setiap sedekah, setiap bacaan-bacaan Quran, bacaan zikir yang dilakukan di sepanjang Ramadan, Allah lipat gandakan pahalanya, tidak main-main, sampai 1000 kali lipat. Yang terakhir, Nabi mengumpulkan sahabat sampai ada hadis riwayat Imam Al-Baihaqi wa Ibnu Khuzaimah wa ghairuhu, ayyuhan nas qad adallakum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin, ja'alallahu siyaman hari faridatan wa qiyama lailihi wa sunnatan. Jadi wahai sahabatku, sungguh telah menaungi kepada kalian bulan yang agung, bulan yang diberkahi, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang malam itu nilainya masih lebih baik daripada 1000 bulan. Tahukah kalian berapa tahun 1000 bulan? Itu ada 83 tahun lebih 4 bulan. Sedangkan kalau kita umur kita 50 tahun, berapa kali kita mendapatkan Lailatul Qadar? Di sepanjang Ramadan 1 tahun 1 kali. Kalau dikali 50 kali, kalau satu Lailatul Qadar nilainya 83 tahun, berapa umur kita? Karena ini keistimewaan kita ada di dalam bulan Ramadan, maka tidak berlebihan. Nabi mengatakan dalam satu hadis, raghima anfu rajulin adraka dakhala alaihi Ramadan summan salakha falam yughfarolah fala yughfarolah. Sungguh merugi, sungguh binasa seseorang dakhala alaihi Ramadan, dia mendapati bulan Ramadan, summan salakha, kemudian Ramadan pergi meninggalkan dia, falam yughfar lahu, sedangkan dosanya masih belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saudaraku, masih perbanyaklah di sisa waktu ini banyak beribadah kepada Allah, terutama berselawat kepada Nabi di bulan Sya'ban. Karena kita tahu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Al-Ghunyah dan para ulama yang lain termasuk Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Makki Al-Khasani, beliau mengatakan syahru Sya'bana syahrus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Sya'ban adalah bulan berselawat. Kenapa? Karena di dalam bulan Sya'ban Allah turunkan satu ayat di dalam surat Al-Ahzab yang ke-56. Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ini Nabi sangat bergembira. Nabi sudah tidak butuh kita, cukup selawat Allah yang menjadi jaminan beliau orang yang diampuni dosanya, beliau orang yang mendapatkan jaminan dari surga Allah. Lantas untuk apa kita berselawat? Tidak ada lain, hanya untuk kita sendiri. Ini tinggal 2 hari, manfaatkan, persiapkan, menyongsong Ramadan dengan persiapan yang baik sekaligus. Siapkan plan, schedule sepanjang Ramadan, terutama tidak kalah pentingnya persiapkan pengetahuan, keilmuan tentang seputar ibadah di bulan Ramadan, khususnya ibadah puasa. Anda pelajari puasa dengan berbagai pembagiannya, apa yang diwajibkan di dalam puasa, apa yang membatalkan puasa, apa yang disunahkan saat berpuasa, apa yang dimakruhkan. Ini pelajaran agar puasa kita ini
Ya tidak hanya seperti itu, seperti tahun kemarin atau bahkan lebih menurun. Justru dengan persiapan yang baik, maka semua ibadah terutama puasa insya Allah akan lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Dan tentu saja dengan ibadah yang lebih baik selama Ramadan, mudah-mudahan Allah menempatkan kita di deretan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Agung Sunan Ampel yang dirahmati oleh Allah. Terakhir, keistimewaan Ramadan, keistimewaan bulan Sya'ban dengan membaca selawat. Ada satu hadis qudsi dibawakan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya. Nah, Imam Al-Ghazali menyampaikan innallaha khalaqa bahran min nurin tahtal arsy. Sungguh Allah itu menciptakan satu lautan dari nur yang berada di bawah arsy. Summa khalaqa malakan lahu janahani akhaduhuma bil masyriq wal akharu bil maghrib. Kemudian Allah ciptakan satu malaikat, yang malaikat ini mempunyai dua sayap, satu sayap sampai ke ufuk timur dan satu sayap sampai ke ufuk barat. Wa ra'suhu tahtal arsy wa rijlahu tahtal ardi as-sabi'ah. Kepalanya tepat di bawah arsy dan kedua kakinya menancap sampai ke bumi lapis yang ketujuh. Fa idza shalla al-'abdu alayya fi syahri sya'bana, ketika ada seorang hamba berselawat kepadaku di bulan Sya'ban, amarallahu dzalikal malaka ayyan ghamisa fil bahri. Allah perintahkan si malaikat ini agar menyelam di lautan tersebut. Fayan ghamisu fihi. Lantas malaikat yang diperintah Allah otomatis menyelam ke lautan ini. Fayakhruju minhu, setelah menyelam malaikat ini keluar. Fayanfaddu janakhaihi fayaqtiru min kulli rishatin qatiratun. Setelah menyelam di lautan keluar, kemudian si malaikat mengibas-ibaskan kedua sayapnya sehingga meneteslah dari tiap-tiap bulu di sayapnya tetesan-tetesan air. Summa khalaqallahu min kulli kitratin minha malakan yastaghfiru lahu ila yaumil qiyamah. Dari setiap tetesan air itu kemudian Allah ciptakan satu malaikat, yang malaikat itu diperintah oleh Allah untuk memintakan ampunan dosa bagi orang yang berselawat tersebut sampai hari kiamat. Ini diantara keutamaan membaca selawat di bulan Sya'ban. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Agung Sunan Ampel yang dirahmati oleh Allah. Seorang al-arif billah Syekh Tajuddin Ahmad Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Miftahul Falah, beliau mengatakan, apabila kamu merasa tidak memiliki amal sholat, amal puasa yang banyak, nanti kamu ketika berhadapan dengan Allah di hari kiamat, maka perbanyaklah untuk membaca selawat kepada baginda Nabi Sallallahu, maka itu akan menghandle semuanya. Dalam kesempatan lain beliau juga mengatakan, hidup ini indah kalau diisi, yang pertama taat patuh kepada Allah, yang kedua berzikir kepada Allah, dan yang ketiga berselawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah masih dengan 2 hari yang tersisa atau bahkan 3 hari, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan mempersiapkan diri sebaik-baiknya, dan juga semoga kita disampaikan dan dipertemukan dengan bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, dan kita semua mendapatkan berkahnya bulan Ramadan. Amin, amin ya Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Assalamu tasliman katsira amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha faqad fazal muttaqun wa alamu anna Allah ta'ala amara